Si Audio Yume. Ya, ini ayam pas pertama kali keluar tuh harganya lumayan mahal ya. 2,7 jutaan kira-kira ya. 160 dolar. Tapi ya sampai sini ya 2 juta lebih lah ya pasti. Ya kira-kira segitulah harganya ya. Apakah sebagus itu? Karena dia lawannya udah banyak gitu. Vio JH3, FH ya, FH3 atau Moondrop Kato gitu kan. Kita udah tahu kalau misalnya Kato tuh harus udah bagus banget. Walaupun gue belum pernah dengar, cuman gimana impresi gue dan ya perasaan gue gimana pas beli ini gitu. Dan kenapa gue beli ini? Ini boxnya bagus, di sini ada Yume. Seperti yang dilihat, ini ayamnya 1DD dan 2BA. Ada Rinko di sini, maskotnya. Ya, di sini ada dia punya frequency response-nya. Ini tuh dituning sesuai Harman ya, katanya sih. Ya begitulah, dituning sesuai Harman. Jadi ya begitulah ya. Terus angkat begini, di sini casingnya. Terus di sini ayamnya, ini ada ear tip dan ya foam ear tip ini rusak nih, makanya gue taruh di sini. Dan ini ear tipnya. Gue taruh dalam plastik, jadi kalau misalnya gue mau bawa kemana-mana gampang. Ada juga filter apa namanya? Ya ganti filter lah kalau misalnya filternya rusak atau apa gitu. Ada juga ini stiker-stiker Rinko, belum gue pakai sih. Sayang gitu kalau dipakai, cuman ada ini juga gitu. Ya inilah apa introduction gitu-gitu. Terus habis itu ada ini juga kalau nama. Sama ada ini box ya. Box tempatnya ya, tempat casing gitu, besi ini cuman kayak sedikit terlalu tebel ya. Ini kalau misalnya dipisin dikit aja enak dah, cuman ya mungkin karena ayamnya rada tebel jadi ya mungkin mereka susah bikinnya kecil atau apa gitu. Dan ayamnya kayak gini, ini ada kabelnya tuh lumayan lentur, tapi dia kayak rada kaku. Gimana ya, kayak gampang kebelit gitu. Pokoknya gampang kebelit, tapi dia lumayan lentur. Dan ini tuh harusnya copper ya. Apa sih namanya? Full copper ya. Nah, ini ayamnya nih. Cakep dah. Pernak-pernik tuh, ijo-ijo pernak-pernik, ada apa? Di sini tulisan Yume, di sini Si Audio, logo Si Audio di sini. Cakep dah, jadi bentuknya. Jadi gimana suara IM ini, dan ya apakah worth it sih 2,7 juta gitu pas zamannya ya. Ya seperti yang lo tahu, ini tuh driver 1DD 2BA yang harganya tuh 160 dolar sampai sini 2 juta ke atas. Pas masuk sini, gue lihat tuh di beberapa toko harganya 1,7. Dan ya gue beli bekas ini, nggak mungkin segitu ya. Ntar gue kasih tahu berapa harga gue beli. Yang pastinya ini tuh suaranya natural, tapi sedikit mengarah ke bright tonalitasnya. Dan dia tuh ngikutin tonalitas Harman ya. Dia punya frekuensi response-nya, dibilang. Ya, apakah bagus dan apakah jelek? Gue juga kurang tahu kalau misalnya masalah itu. Karena ya gue nggak tahu sebenarnya Harman gimana. Yang pasti, menurut gue lumayan enak. Cuman kayak ntar ada treble-nya itu kurang maju ntar gue ngomong itu ntar lagi. Oke, kita ngomongin dulu masalah bass. Bassnya itu berkualitas, hantamannya cepat, dan lumayan besar. Ya buat gue ya, dia nggak besar-besar banget, tapi lumayan besar dan menonjok. Ya, nggak besar banget, tapi menonjok ya. Kayak volumenya itu nggak besar, cuma dia menonjok. Enak lah bassnya buat gue. Dia cepat, berkualitas, dan lumayan rapih. Dan gak madi suara bassnya. Mid range-nya itu kuat. Mid range-nya itu gimana ya? Lumayan kuat. Gue bisa dengar rata-rata hampir semuanya gitu. Dia balance banget suaranya. Jadi ya nggak ada madi, nggak ada bloated, nggak ada ya kasar-kasar banget lah kalau misalnya bagian mid range-nya. Mid-nya itu bersih, natural, ya clean gitu. Ini juga smooth. Dia punya, ya gue lupa bilang, dia tuh bass sama mid-nya itu smooth. Kayak halus aja, pas lu denger, ya lembut gitu, pas lu denger. Ya pokoknya salah satu yang paling bagus lah dari ayam ini, mid-nya. Treble, gimana ya treble ya? Dia tuh smooth banget enggak, tapi yang pasti tajem. Ini tuh treble salah satu yang paling tajem, gue nggak tahu kenapa. Padahal dilihat dari frekuensi responsnya nggak gitu parah ya. Mungkin kayak bump di 5
4K sama 3K-nya itu yang paling parah itu. Gue juga nggak tahu kenapa ya, jadi sakit banget. Ini lebih sakit daripada S12. Padahal S12 kalau bisa dilihat grafnya harusnya itu lebih sakit kan. Tapi kalau misalnya ini pas bagian sakitnya itu lebih sakit cuy. Gue nggak tahu kenapa tuh. Sayang banget, ini salah satu kekurangan apa IM ini. Kayak kalau misalnya vokal lagi teriak-teriak gitu, ada suara snare atau suara apa ya, gitar yang terlalu cempreng atau apa, itu bisa tajam. Kesel banget gue pas denger ini. Sayangnya itu doang. Maksudnya tuningannya bagus, balance, cuman ya itu tajam. Treble-nya rada tajam. Udah gitu dia kurang extended, jadi pendek. Rasanya apa, turunnya tuh lumayan dalam. Gue nggak, gimana ya, sayang banget ini. Treble-nya tuh bukan treble yang bagus, tapi bisa diterima dikit. Dikit doang bisa diterima. Menurut gue nih dengerin sesuatu yang treble tuh nggak gitu bagus. Bukan kekuatannya treble-nya. Jelek menurut gue treble-nya. Kita lanjut ke soundstage, di mana soundstage-nya ini tuh bagus, kayak 3D. Bukan, nggak tahu deh 3D atau kagak ya. Kayak luas, imaging-nya yang bagus. Pokoknya dia luas dan imaging-nya itu akurat lah. Di mana-mana kayak, oh iya letaknya bener di sini, letaknya bener di situ. Yang apa yang harusnya deket banget, dan apa yang harus jauh banget. Timbernya terasa kayak suara pas dia hantem apa bass, atau kayak suara yang perlu terasa gitu. Tapi ya fittingnya harus benar dulu, karena ini fittingnya rada aneh kadang-kadang. Nggak tau, enak sih, cuman kalau misalnya buat masuk ke kupingnya pas rada harus diputar dikit ke depan gitu atau apa. Jadi gua rada ya kurang pas kadang-kadang. Tapi kalau misalnya dipaksain bisa pas. Vokalnya itu merupakan apa ya, vokal ternatural yang pernah gue dengar. Ini salah satu alasan kenapa lu pengen beli IM ini. Vokalnya tuh halus, vokalnya itu natural, bener gitu. Vokal cewek ya, vokal ceweknya tuh enak banget. Ini sumpah enak banget vokal ceweknya. Ini mantep dah vokalnya, natural, bagus, smooth, clear, clean. Gue nggak tahu mau ngomongnya gimana ya. Kayak sampai sekarang gue udah dengerin ya gimana ya, IM yang sampai berapa sih? Gue lupa. Sampai berapa ya? Oracle Mark II berapa sih anjir? 9 juta ya. Ini salah satu yang paling natural. Cuman ya gue juga belum begitu banyak sih dengerin IM yang ya semua IM. Jadi ya bisa aja. Pokoknya sampai sekarang lawan S12 pula yang harganya 2 jutaan gitu, ini masih lebih enak, lebih natural suara ceweknya. Gimana ya? Extendnya lumayan bagus, cuman berhubungan treble-nya itu rada gimana ya? Dia kayak treble-nya cuman sampai vokal doang, itu dia. Yang gua nggak ngerti kenapa. Itu treble-nya cuman bagus sampai vokal doang. Tapi sampai suara-suara instrumen, suara-suara yang lain, itu treble-nya nggak manjang. Itu dia masalahnya, anehnya. Walaupun treble ceweknya menurut gua kayak gimana ya, perlu sedikit tambahan di bagian akhirnya. Beneran di bagian akhir doang, bagian vokal cewek. Tapi kalau misalnya yang instrumen-instrumen lain, kayak violin, trompet gitu, kayak dia dari awal kurang panjang aja gitu buat yang dibandingkan sama yang lain gitu. Sayang banget, padahal kualitasnya bagus yang lain ini. Nah untuk SMR ini tuh bagus banget buat gua. Di bagian teksturnya itu udah bertekstur, kayak lu bisa rasa timbernya berasa pas ditiup-tiup gitu, suara angin, jadi kayak terasa. Dan gitu suara vokal ceweknya kan jelas lah, maksudnya kayak gue cowok, gue lebih suka SMR kalau cewek. Dan ya jelas, ini tuh vokal cewek lebih bagus daripada vokal cowok. Jadi ya sangat salah satu keuntungannya itu. Ya ini maksudnya. Emang rada goblok gue beli IM cuman buat SMR doang. Cuman gue salah satu orang yang denger SMR tuh lebih banyak daripada musik. Jauh, beneran jauh. Sampai sekarang aja mungkin gue dengerin SMR. Gue tuh juga suka kabel yang lentur banget. Dan ini lentur sebenarnya, cuman dia gampang kebelit, itu dia sayangnya. Ya gue udah pernah coba sama kabel KBIR yang ini KBIR yang 16 core ya, 16 core. Ini gue beli 250.000 kemarin tuh, pas gue ya gabut-gabut nyobain kabel-kabel. Cuman kayak pas dipakein itu, desibel iya nambah, detail iya tambah, tapi suaranya tuh jadi
gimana ya, kasar dan kurang lembut ya, bisa dibilang. Dia kurang lembut dan desibelnya ya nambah, tapi ya treble-nya kasar, vokalnya jadi lebih kasar, suara cempreng-cemprengnya jadi lebih lebih tajam, suara cempreng-cemprengnya. Ya seperti itu maksudnya, kabelnya sedikit lebih apa? Jadi lebih tajam. Oh iya, sound stage-nya juga mengurang, nggak tahu kenapa pakai kabel yang itu, silver. Apakah karena itu apa namanya, tuningan apa, tonalitas silver, kayak suara silver apa, kabel silver, dan suara kabel copper tuh lebih lembut, lebih ya gitu, tapi nggak sedetail. Mungkin itu kali alasannya ya, karena ya kabel copper sama kabel silver. Ya gue jelas lebih suka ini karena lebih lembut, lebih halus, dan soundstage-nya lebih lebar, apa, lebar, lebar. Goblok, ngomong aja nggak bener. Sama jelas ini yang lu lihat dari tadi, anjing. Putih, apa putih? Moondrop punya spring tip. Ya gue suka sama spring tip karena dia tuh bikin treble-nya nggak setajam pakai kabel stok, apa, ear tip stok. Karena ear tip stoknya itu sedikit gimana ya? Dia punya lubangnya kecil banget, cuy. Bassnya emang lebih gede, lebih hantem dan lebih bagus kadang-kadang. Fittingnya juga lebih gampang. Ya pakai kabel apa? Pakai ini juga gimana ya? Sedikit lebih susah untuk nyari fit karena ya mungkin karena dia lembek dan lebih susah gitu ya. Pokok sama yang punya, yang stok punya, si audio punya, itu lebih gampang lah fittingnya. Sama dia ada ear tip foam juga kan. Nah, cuman masalahnya jadi karena mungkin terlalu keras ear tip yang standarnya yang hitam, dia jadi ya kasar, sedikit kasar, nggak selembut yang ini karena ya ini lebih gede kan lubangnya. Sama ya itu aja sih. Jadi gue seringnya pas sebelum ada ini spring tip, gue pakainya yang foam tip sampai itu 2 kan, ear tip foam yang rusak. Karena gue sering pakai itu. Nah, masalahnya itu ear tip foamnya ya begitu, karena kan ini gue beli bekas dan ya sering gue pakai, mungkin karena udah kelamaan gitu ya ear tip foamnya. Jadi ya gampang rusak dan sayangnya di situ aja. Jadi gue sayang sama yang sisa, jadi gue simpen aja. Dan suaranya gimana kalau misalnya dibandingkan sama Moondrop spring tip? Beda dikit sih sebenarnya, beda dikit, nggak gitu banyak banget. Tapi ya bagus, oke, gitu maksudnya. Bagus, oke, lebih lembut dan lebih kedap suara dikit lah. Sama fittingnya kadang-kadang lebih enak. Dan sekarang kita ke alasan kenapa gue beli IM ini. Gue beli IM ini bekas. Tadinya tuh harganya 2,7, tapi ya gue belinya 1 juta. Betul sekali. Gue beli ini second 1 juta. Dan jelas gue pasti ambil. Pas saat itu kita bandingin IM 1 juta 1 juta. Jadi ya pas gue lagi di KCI, gue lagi nyobain 3 point, 3 point Olina SI. Aria, Moondrop Aria, Aria SE, Aria, ya Aria biasa. Dan ini pas gue cobain, kayak menarik gitu suaranya, bagus, smooth, tapi rada kasar gitu kan. Nah, pas gue cobain kayak gitu, gue pikir-pikir, ini vokalnya bagus nih, ini vokal bass bagus, bertekstur lumayan. Nah, terus seperti ya orang tolol gue, jadi kayak orang abis beli naba di pinggiran jalan gitu. Gue ke pojokan gitu, gue nyobain ASMR, terus gue kayak, lumayan bagus gitu kan. Nah, setelah itu, kayak, oke, gue nabung, gue beli, dan ya akhirnya gue beli. Dan apakah benar IM ini bagus buat ASMR? Iya, ini justru salah satu IM yang gue beli cuma buat ASMR doang. Karena kalau misal buat lagu-lagu lain, terlalu kasar buat kuping gue. Sayangnya di situ, sebenarnya kasarnya itu cuman di bagian treble-nya doang, kayak misalnya vokal terlalu parah, snare terlalu parah. Gue nggak kuat gitu, dengerin treble apa? Dengan treble-nya nggak kuat gue. Jadi ya, gue dengerin ini sekarang cuma buat ASMR doang. Ya mungkin buat main game beberapa, tapi gue harus kecilin suaranya karena kadang-kadang suara tembakan bisa terlalu tajam. Ya, kayak sayangnya gitu doang ini. Tapi ya sampai situ aja video untuk hari ini. Kasihlah impresi lu kalau misalnya udah pernah dengar si Audio Yume. Dan ya, apakah lu kayak gua ngabisin uang lumayan banyak buat gua ya? Lumayan banyak, cuman buat satu hobi. Bukan hobi sih. Cuman buat ASMR doang. Kalau misalnya lu ada pilihan itu. Kalau gua,
Iya, dan gue mungkin akan melakukannya lagi ke depannya, cuman ya nggak tahu juga. Ini kan salah satunya kehokian gitu kan, pas dapat murah juga gue pikir, lumayan juga gitu kan harganya, dan pas banget pas gue denger riset tuh, pas di pojokan, lumayan enak gitu kan. Ya sudahlah, beli gitu kan, cobain gitu. Siapa tahu worth it. Dan ya buat gue worth it sih. Ya kasih tahu impresi lu gimana kalau misalnya udah pernah dengar ini. Nah, sampai situ aja. Dan sampai jumpa di video berikutnya pas gue nge-review ayam ini. Ya rada kebelit-belit gue tahu. Apa sih ini? Ya ini, lu tau dong ini apa? Gitu. Bye.